الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh Masjid Baitul Ummah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, khatib ingin mengajak agar jangan sampai kita percaya, apalagi membenarkan tukang ramal atau dukun, karena mereka ini adalah musuh agama. Mereka adalah pembohong. Mereka adalah menipu yang bisa merusak akidah kita kaum muslimin dan bisa membatalkan keislaman kita apabila kita membenarkan apa yang mereka katakan. Karena mereka hanya menebak-nebak saja, mengaku mengetahui tentang kejadian-kejadian yang gaib yang akan datang, yang hanya diketahui oleh Allah, tapi dia mengakui mengetahuinya. Bahkan dia mengaku mengetahui isi hati seseorang dan menghabarkannya kaum muslimin. Demikian juga tukang ramal, dia bisa mengaku mengetahui barang curian, barang yang hilang, dan bisa mengaku bisa mengetahui tempatnya. Dan ini kaum muslimin kedustaan, hanya sekedar pengakuan yang intinya mereka ingin fulus kaum muslimin, ingin mencari dunia, ingin mencari ketenaran dari dia meramal. Dan ini dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa bapaknya punya seorang, kalau enggak salah, pembantu yang dulunya dia mengaku-ngaku sebagai tukang ramal, padahal dia tidak bisa, dan orang percaya sama dia, dan orang memberikan upah. Dan kebetulan dia diberikan oleh seseorang makanan karena jasanya dia pura-pura meramal. Maka ketika Abu Bakar memakan makanan tersebut, dan dia ceritakan, saya diberi makanan ini karena saya dulu pura-pura meramal. Akhirnya makanan yang ada di mulut Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dia mengorek kerongkongannya dan dia muntahkan makanannya. Ini menunjukkan hasil ramal itu haram kaum muslimin, karena dia mengetahui hal yang gaib, kejadian-kejadian yang akan datang hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardil ghaiba illallah." Katakan Muhammad, tidak ada satupun, tidak ada seorang pun, hatta Nabi, yang mengetahui tentang hal yang gaib, baik itu di langit maupun di bumi, kecuali Allah. Maka itu Nabi sallallahu alaihi wasallam
ketika berjanji dengan Jibril ingin bertemu di rumah beliau, dan Jibril tidak datang, dan bertanya-tanya kenapa Jibril tidak datang. Pas dicek kaum muslimin, ada anjing di bawah tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja anjing kecil, Nabi tidak tahu ada di rumahnya sembunyi. Apalagi masalah besar, masalah kejadian-kejadian, apalagi masalah kiamat dan lain sebagainya, Nabi tidak mengetahui. Demikian juga kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui tentang yang gaib, maka beliau bisa terhindar dari terluka dan patah giginya dalam perang Uhud, dan beliau bisa menghindar dari kekalahan dalam perang Uhud. Demikian juga perang Hunain kaum muslimin. Sekiranya Nabi mengetahui, maka Nabi bisa menghindar. Demikian juga Nabi SAW pernah dilempari batu oleh anak-anak ketika beliau ingin berdakwah di Taif. Sekiranya Nabi mengetahuinya, tentunya Nabi SAW menghindar. Maka itu dalam Al-Quran Allah perintahkan kepada Rasulullah bahwa Rasulullah tidak mengetahui tentang yang gaib. Sekiranya aku, kata Nabi, mengetahui tentang yang gaib, lastasartu kasira, saya akan berbuat kebaikan yang banyak. Wa ma massani su, dan aku tidak akan terkena musibah-musibah, karena mengetahui akan terjadi hal begini, hal begini. Maka itu kaum muslimin, hati-hati kita dengan dukun, tukang ramal, karena bisa merusak akidah kita dan membatalkan keislaman kita kaum muslimin. Dan sekiranya mereka benar-benar bisa mengetahui yang gaib, tentunya negara kita tidak akan krisis. Tentunya negara kita tidak akan terhindar corona. Tentunya musuh-musuh tidak bisa menguasai kita, karena dia bisa membocorkan musuh-musuh tersebut, karena dia tahu sebelumnya. Tentunya juga pesawat Sriwijaya tidak akan jadi berangkat kalau dia mengetahui tentang yang gaib, dan dia akan beritahukan kepada pilotnya, jangan berangkat, nanti kamu akan jatuh. Maka itu kaum muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat melarang, bahkan mengancam kepada kita untuk bertanya saja, apalagi sampai membenarkan. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lan tuqbal salata arba'ina lailah. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal dan dia bertanya, cuma bertanya kaum muslimin, tidak membenarkan, hanya bertanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak menerima salatnya selama 40 malam kaum muslimin. Bertanya saja, tidak membenarkan, salatnya tidak diterima selama 40 malam. Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad, barang siapa yang membenarkannya, maka dia kufur. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata'arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unsila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal ataupun dukun dan membenarkan, dia bertanya dan dibenarkan bahwa dukun, tukang ramal ini benar-benar hebat, saksi apa yang dikatakannya benar,
maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kaum muslimin dan muslimat, apabila kita hendak mengerjakan sesuatu atau mengharapkan sesuatu keberhasilan, maka kita istikharah, bukan datang ke dukun kaum muslimin, bukan datang ke tukang ramal. Kita diperintah oleh Nabi SAW istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Apakah akan pekerjaan yang akan kita kerjakan ini baik bagi dunia kita dan akhir kita atau jelek? Kita minta petunjuk, pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita misalnya ingin berdagang, misalnya ingin dagang durian misalnya, apakah saya untung? Maka kita istikharah kepada Allah. Atau yang ingin mencari jodoh, diistikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pilihan jodoh yang terbaik. Demikian juga yang ingin melakukan sesuatu apapun, termasuk ingin menjadi suatu pemimpin, dia menyalonkan diri, ingin jadi presiden misalnya, gubernur, bupati, lurah, maka diistikharah kepada Allah, bukan datang ke dukun, bukan datang ke tukang ramal, kira-kira saya ini menang enggak? Dan ini banyak diceritakan kepada kita. Bahkan ada yang datang ke kuburan wali, ya, minta restu, minta supaya mendapat keberkahan dan dia menang dalam pemilihan. Maka ini perbuatan syirik kaum muslimin yang bisa membatalkan keimanan kita. Maka hendaklah kita menjauhinya dan hendaklah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang hendak kita lakukan. Karena kalau kita benar-benar bertawakal kepada Allah, berusaha dan berdoa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang menyandarkan diri kepada Allah, dia berusaha dan berdoa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan. Wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.